online Sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Pasti kabarnya luar biasa. Nah, minggu ini kita jumpa lagi sama Kak Cua. Dan ada Kakak Rida. Nah, adik-adik, sebelum kita masukin ibadah, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau ibadah dulu, tapi sebelum ibadah kita mau nyanyi dulu. Ada 2 lagu, yaitu Aku Anak Raja di medley dengan Sayang Disayang. Joget ya. Ikutin gerakan kakak. Yo. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai ibadah di pagi Minggu ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau masukin ibadah. Sebelum itu, adik-adik persiapkan Alkitab, hati, dan juga duduk dengan rapi. Nah, sebelum kita masukin ibadah, kita mau bernyanyi dulu dari buku Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari tita pertama dan maksudnya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Adik-adik, kita mau pengakuan dosa. Nah, kita angkat pujian dari buku Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru ke seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis dan bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Aku. Maka saatku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka menuturkan. mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Persiapkan Alkitabnya. Nah, tapi kita bernyanyi dari salah satu lagu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Minggu hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, sukacita, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ayo kita sama-sama membukanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini kita disapa Tuhan melalui firman Tuhan tentang Yesus memberkati anak-anak. Tapi temanya adalah Yesus sahabat anak-anak. Apa tadi temanya? Yesus sahabat anak-anak. Kalian sih mau tunjukkan gambar. Ya, ini dia gambarnya. Adik-adik sekolah minggu,
Kita lihat jelas tidak? Semoga gambarnya jelas ya. Nah, ini adalah gambar ketika Yesus memeluk anak-anak kecil. Adik di sekolah minggu, kalian sih mau ingatkan, kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga selalu menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Ada banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada abang-abang, ada kakak-kakak, dan juga ada anak-anak kecil. Nah, ketika orang tua mereka membawa anak-anak kecil mendekati Tuhan Yesus, ada murid Tuhan Yesus yang melarang anak-anak datang kepada Tuhan. Karena pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus, anak-anak kecil itu diibaratkan adalah anak-anak yang selalu menyusahkan orang, anak-anak yang selalu tidak masuk ke dalam hitungan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus melarang mereka untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Tunggu dulu, tetapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Siapa di sini anak-anak? Ya, yang masih sekolah minggu yaitu masih anak-anak, orang balita, orang 1, orang 2, dan orang 3 yang masih sekolah minggu. Yesus berkata kepada murid Tuhan Yesus, dia bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka adalah empunya kerajaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan mengatakan, Tuhan memperkatakan bahwa Tuhan sayang sama anak-anak kecil. Kenapa? Tuhan selalu mau anak-anak kecil dekat kepada Tuhan Yesus seperti sahabat. Kenapa Tuhan suka sama anak kecil? Karena anak kecil itu masih polos, hatinya masih murni. Kalau anak kecil itu berantem, dia pasti cepat baikan lagi. Jika dia marah, dia kecewa, dia tidak punya perasaan untuk mendendam. Maka Tuhan Yesus sangat cinta sama anak-anak. Itulah sifat anak-anak yang bisa memenuhi kerajaan sorga. Terlebih lagi anak-anak itu, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada orang tuanya. Nah, adik di sekolah minggu, Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Mau nggak kalian menjadikan Tuhan Yesus sahabat kalian? Mau? Coba mana suaranya, mau? Iya. Untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, kalian harus rajin berkomunikasi sama Tuhan. Kalian harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Apa itu? Kalian memiliki kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Karena komunikasi kita kepada Tuhan melalui doa. Ini dia berdoa. Iya, ini gambar dia berdoa kan? Ada di sekolah minggu. Tuhan senang kalau kalian menjadikan Tuhan Yesus sahabat kalian. Tuhan senang mendengarkan perkataan kalian. Misalnya lagi sedih, kalian lipat tangan, kalian berdoa, Tuhan Yesus, aku sedih Tuhan, kiranya Tuhan menghibur hati aku. Atau ketika kita dalam kesusahan, Tuhan, aku dalam kesusahan Tuhan, aku tidak dapat membuat PR ini Tuhan, Tuhan bantu aku Tuhan. Atau kita dalam keadaan kecewa, kita dalam keadaan marah, kita bisa datang kepada sahabat kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kita memang punya sahabat yang dekat sama kita. Teman kita yang ada di sekeliling kita. Punya sahabat? Iya. Kelemahan dari seorang sahabat kita secara pribadi
dalam kehidupan sehari-hari adalah kelemahannya. Kita tidak bisa jumpai dia 24 jam. Tetapi Tuhan Yesus bisa kita temui 24 jam non-stop. Karena Tuhan Yesus sahabat kita pribadi. Adik-adik sekolah minggu, mau kan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian? Menjadikan Tuhan Yesus sahabat kalian dalam apapun pergumulan hidup kalian. Nah, kalian sih mau kasih tahu, tadi pada waktu murid Yesus melarang anak-anak datang kepada Yesus, menghalang-halangi kita, begitu juga dengan kita. Terkadang kita dihalang-halangi oleh kesukaan kita. Apa itu? Nah, ini dia. Kita terkadang tidak menyadari kalau Tuhan sudah menunggu kita untuk kita berbicara kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui doa juga. Ini dia gambar. Waduh, kalian sih yakin orang tua di rumah pasti mengajak kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi terkadang kita sulit untuk membangunkan diri kita agar kita semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini dia. Terkadang ada juga halangan yang lain. Kita terganggu oleh bujukan yang namanya televisi, atau satu lagi yang namanya alat komunikasi yang semuanya super canggih. Ada gadget, ada handphone, semuanya ada di sini. Yaitu kita main game, menonton film kesukaan kita. Ini adalah terkadang kita mengalami gangguan hal seperti ini. Adik-adik sekolah minggu, kalian boleh kok main handphone, lanjutkan tidurnya, atau nonton televisi. Tidak dilarang, asal ingat waktu. Dan ingatlah sahabat kalian, siapa tadi namanya? Tuhan Yesus menanti kalian dengan kerinduan. Dengan kerinduan kalian untuk mendengar firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sahabat kalian 24 jam non-stop. Tuhan bersama dengan kalian. Mari datang sama Tuhan Yesus secara pribadi. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pada minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan sahabat kami. Tuhan boleh mendengarkan pergumulan kehidupan kami, dan kami akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, sehingga kami beroleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan persembahan. Persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil bernyanyi, buku ND nomor 564, Las Marohata di Tuhata Debata. Karo
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.